Jangan angkuh dan jangan sombong di muka bumi ini. Karena dunia ini terus berputar, roda itu berputar katanya kan sahabat. Tetangga dekat, tetangga jauh. Berapa poin? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita? Pertama, memulai mengucapkan salam. Ya, dengan senyuman kita mengucap salam kepada tetangga kita, Assalamualaikum. Kemudian menjenguknya bila ia sakit. Yang ketiga, melayat bila tetangga kita tertimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat HSS dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, yang kesempatan yang mulia ini, kita akan bercerita tentang tetangga. Kita hidup tidak terlepas dari bertetangga. Dan kita dengan tetangga itu saling membutuhkan. Dan dalam Islam sendiri memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah tetangga kita? Dalam hal ini, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa yang menjadi tetangga kita adalah 40 rumah dari segala penjuru, baik dari depan, dari belakang, kanan maupun kiri, segala penjuru. Itu tetangga kita menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Maliki, yang menjadi tetangga kita adalah yang berdempetan rumahnya, yang dilihat berdampingan, ataupun yang disatukan oleh satu masjid, ataupun di antara dua masjid yang berdekatan. Itu menurut Imam Maliki. Yang berdekatan tadi tidak dipisahkan oleh sungai yang besar, pasar besar. Dia pemisahannya hanya sedikit, artinya berdekatan. Atau uruf, menurut anggapan masyarakat, siapa yang menjadi tetangganya. Itu menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Hanafi juga demikian. Yang berdekatan dengannya, yang berdampingan dengannya, itulah tetangganya. Dalam hal ini Allah Ta'ala
berfirman di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jari zil junub wa sahibu bil janbi wa ibni sabil wa ma malakat aymanuhum. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Quran Surah An-Nisa ayat 36. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan melakukan kita perbuatan syirik, berbahaya. Dan kita juga diperintahkan berbuat baik kepada ibu bapa kita yang melahirkan kita, yang menjadi perantara kita hingga kita sampai ke dunia ini, yang pastinya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karib kerabat kita harus berbuat baik dengan karib kerabat kita, orang lingkungan kita. Jangan angkuh dan jangan sombong di muka bumi ini. Kemudian anak-anak yatim harus kita sayangi, orang-orang miskin kita kasihi, semasa kita mampu kita kasih. Karena dunia ini terus berputar, roda itu berputar katanya kan sahabat. Tetangga dekat, tetangga jauh. Ada yang berpendapat tetangga dekat itu siapa? Tetangga dekat itu adalah sesama orang muslim. Wal jari zil kurba, dinamakan kurba dekat. Orang muslim itu pendapatnya orang sebagian ulama. Kemudian wal jari zil junub, tetangga jauh. Ada juga yang berpendapat tetangga jauh ini adalah orang non muslim, baik itu Yahudi dan Nasrani. Kemudian teman sejawat, baik itu teman dalam safar. Ada juga yang berpendapat sejawat itu adalah istri kita. Sahabat HSS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada dua lagi, ibnu sabil dan hamba sahaya. Kita harus berbuat baik semuanya. Dan kita tidak boleh berbuat sombong di muka bumi ini. Tak ada hal yang boleh kita sombongkan. Kita hanyalah manusia yang lemah, tak berdaya, kemudian diturunkan ke bumi ini. Yang pastinya kita hanya hamba Allah yang harus mendekatkan diri kepada Allah dan jangan durhaka kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita? Dalam hal ini Imam Ghazali ada menyebutkan beberapa poin. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga kita? Pertama, memulai mengucapkan salam. Ya, dengan senyuman kita mengucap salam kepada tetangga kita. Assalamualaikum. Kita sapa, tebar salam, mudah. Kemudian menjenguknya bila ia sakit. Kita jenguk ke rumahnya. Yang ketiga, melayat bila tetangga kita tertimpa musibah. Harus kita lakukan. Yang keempat, mengucapkan selamat bila tetangga kita mendapat kebahagiaan. Turut bahagia dengan kebahagiaan tetangga kita. Yang kelima, berserikat dengan tetangga dalam kebahagiaan dan kebaikan. Yang keenam, memohon maaf
bila kita melakukan kesalahan. Harus berani kita memulai mengucapkan maaf. Yang ketujuh, menundukkan pandangan kepada istri tetangga kita yang bukan mahram kita, kita tundukkan pandangan. Yang kedelapan, bersikap baik dan lemah lembut kepada anak-anak tetangga. Nah, ini perlu juga. Yang kesembilan, menjaga rumahnya bila mereka meninggalkan rumahnya. Perlu kita saling menjaga supaya hidup kita nyaman. Begitu indahnya hidup bertetangga. Yang terakhir, berusaha mengajarkan tentang hal akhirat ataupun duniawi kepada tetangga kita yang belum ia ketahui. Insyaallah, sangat indahnya bertetangga. Saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrifuhu." Tidak henti-hentinya Jibril mengingatkan aku tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa Jibril hendak menjadikannya sebagai ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, berarti sangat dianjurkan kita berbuat baik dengan tetangga. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat baik kepada tetangga kita? Sahabat AHSS dimanapun berada, mari kita berbuat baik kepada tetangga kita. Bila kita memasak lebih, bagilah tetangga kita. Sungguh indahnya hidup bertetangga. Hadanallah iyyakum jami'an, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.